Baik, selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah aplikasi remote sensing GIS untuk metodologi terapan. Kita akan lanjutkan topik untuk materi setelah UTS. Hari ini kita akan bahas tentang topik ke-8, yaitu pemodelan dan model spasial. Topik ini merupakan kelanjutan dari topik-topik sebelumnya tentang analisis spasial, kemudian tentang raster analisis dan bagaimana mendapatkan data. Dan hari ini kita akan coba bagaimana untuk memodelkan ya dari data-data yang didapatkan tersebut. Secara definisi, mungkin ada pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud dengan model dan mengapa kita perlu memodelkan secara spasial. Ya. Jadi kalau kita lihat, model adalah suatu penyederhanaan dari sistem. Jadi kalau kita memiliki sistem ya seperti sistem bumi gitu ya, atau sistem tertentu misalkan di dalam sistem hidrologi, nah kita bisa membuat penyederhanaan. Fungsinya biasanya untuk mempelajari bagaimana mekanisme antar variabel, hubungan antar variabel di dalam sistem tersebut. Nah, model dalam model spasial itu berfokus pada model yang berbasis komputer ya dengan fenomena spasial. Jadi bagaimana kita memodelkan ruang ya, tentang korelasi atau hubungan antar variabel di dalam ruang tersebut. Nah, itu yang kita modelkan. Kemudian model juga dimungkinkan untuk berjalan pada aplikasi GIS, atau juga GIS itu hanya berfungsi sebagai data analis untuk menghasilkan input nantinya ke dalam model yang bisa saja model tersebut jalan pada aplikasi yang lain. Nah, kalau kita lihat di dalam model spasial ada beberapa kategori dalam model spasial. Yang pertama itu ada disebut dengan cartographic model. Nanti kita lihat apa disebut dengan cartographic model atau simple spatial model dan juga spatio-temporal model. Nah, ini kita akan bahas 3 jenis model spasial ini pada materi-materi selanjutnya. Yang pertama itu adalah cartographic model. Jadi kalau kita ingin membuat suatu pengklasifikasian atau ingin menentukan kondisi-kondisi yang sesuai dengan yang kita harapkan, nah ini umumnya kita menggunakan namanya cartographic model. Ya, cartographic model ini merupakan suatu model spasial yang paling sederhana karena di dalam cartographic model dia menghasilkan suatu bentuk model dari hasil analisis yang menjadi bentuk yang statis. Ya. Jadi dalam melakukan analisis dan proses pemetaan, aplikasi-aplikasi fungsi itu bersifat statis. Nah, luarannya berupa bisa saja berupa nominal, jadi yang artinya 2 kategori dia sesuai dan tidak sesuai, atau merupakan tingkatan yang disebut dengan ordinal ya, bisa juga kondisi tinggi, sedang dan rendah. Nah, di bagian sini itu dijelaskan kira-kira beberapa aplikasi atau contoh yang digunakan atau proses yang digunakan dalam cartographic model. Yang paling umum adalah overlay. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai atau informasi dari beberapa layer, kita bisa lakukan overlay terhadap layer tersebut. Atau kita bisa juga melakukan buffering. Ya, jadi kita memiliki misalkan jalan, sungai, gitu ya, atau pusat kota dan lain sebagainya. Kemudian kita ingin mendapatkan informasi pada jarak tertentu dari kondisi tersebut. Nah, kita menggunakan fungsi-fungsi buffer atau reclassification, gitu ya. Jadi kita coba mengkelaskan dari tutupan lahan, mengkelaskan dari kelerengan, ya, melaraskan dari ketinggian dan lain sebagainya. Nah, nanti digunakan sebagai suitable analysis seperti tadi disampaikan. Jadi fungsi-fungsi ini digunakan untuk mencari wilayah mana saja yang untuk sesuai. Misalkan sebagai contoh dalam bidang pertanian, wilayah mana saja yang sesuai untuk tanaman-tanaman perkebunan misalkan. Nah, ini bisa kita gunakan dari berbagai informasi tadi, kita gunakan misalkan reclassification gitu ya. Dan kalau misalkan raster analisis, kita menggunakan map algebra gitu ya, atau mungkin statistik secara temporal. Jadi data time series itu dilakukan analisis untuk menghasilkan nilai-nilai sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Namun yang perlu dipahami adalah hasil dari cartographic model ini merupakan suatu bentuk model yang statis. Nah, ini adalah sebagai contoh, misalkan kita ingin mencari suitable ranking dari suatu wilayah yang berdasarkan misalkan data lokasi, misalkan ini danau gitu ya, jalan ya, atau misalkan hidrologi status gitu ya. Nah, kemudian nanti di sana ada berproses buffering, reclassification, overlay dan lain sebagainya, sehingga nanti pada akhirnya akan menghasilkan wilayah-wilayah yang
sesuai. Nah, pendekatan di dalam cartographic model itu menggunakan dua istilah yang disebut dengan bobot dan ranking. Nah, ini sebenarnya sama, memberikan perbandingan ya terhadap satu variabel dengan variabel lainnya. Namun kalau kita lihat secara definisi, bobot itu lebih menjelaskan hubungan relatif variabel-variabel dalam satu layer. Jadi kalau misalkan ada layer tanah, kemudian tanah tersebut memiliki jenis tanah yang berbeda-beda, nah masing-masing jenis tanah itu diberikan bobot. Ya, jadi dia namanya bobot. Nah, kemudian kalau ranking itu menjelaskan variabel-variabel yang berada pada layer yang berbeda. Jadi tingkat kepentingan, misalkan saya memiliki 3 layer, misalkan layer curah hujan, kemudian layer suhu, kemudian layer tutupan lahan. Nah, pada saat saya gunakan untuk memodelkan, saya memberikan yang paling tinggi rankingnya itu adalah misalkan curah hujan. Ya, berarti dia akan mendapatkan nilai ranking yang tinggi. Mungkin saja di dalam ranking itu bisa menjadi sub gitu ya. Jadi kalau misalkan ada curah hujan, beberapa curah hujan, nah itu bisa menjadi data tersebut bisa menjadi sub-sub ranking. Nah, cartographic model ini umumnya berdasarkan pada kumpulan kriteria-kriteria tadi, itu dikumpulkan berdasarkan layer-layer yang kita miliki, walaupun umumnya kriteria tersebut jenisnya kualitatif ya. Dan kriteria pun itu bisa dalam bentuk kriteria tunggal atau juga dalam multi kriteria. Jadi dalam menyusun sebagai contoh misalkan suitable analysis, nah kita umumnya tidak menggunakan satu kriteria tetapi beberapa kriteria dari berbagai data yang tersedia. Nah, ranking dengan kriteria, jadi kalau misalkan tadi ada bobot, kemudian ada kriteria ya. Jadi kriteria dalam data itu dapat direpresentasikan dalam layer, sehingga setiap layer itu disebut dengan criterion layer. Jadi masing-masing itu merupakan layer kriteria gitu ya. Nah, kemudian setiap criterion layer itu merupakan representasi dari batasan kondisi yang mampu menjelaskan data. Sebagai contoh misalkan layer potensi banjir ya. Jadi memiliki nilai misalkan tadi nilainya 1 misalkan untuk menyatakan bahwa daerah tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk banjir, sedangkan 0 adalah daerah-daerah yang tidak memiliki potensi yang banjir. Kemudian ranking itu umumnya dibentuk dalam data discrete jika data tersebut mudah diklasifikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya memiliki tadi 3 ranking, 3 tingkatan, maka semua data tersebut diberikan informasi mana yang ranking 1, 2, dan 3, dan umumnya data tersebut menjadi data discrete. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan rankingnya banyak atau berupa data kontinu ya, sebagai suhu misalkan saya tidak buat kategori untuk ranking tapi saya buat berdasarkan fungsi. Nah, itu bisa juga dilakukan. Jadi ranking dapat dibentuk dalam pola yang kontinu jika skala klasifikasinya cukup besar. Misalkan dalam skala 1 sampai 100, nah itu kan sangat banyak ya. Kelas yang dibuat kalau ingin dibuat dalam bentuk data discrete, nah sehingga sangat sulit kriteria dalam bentuk kelas itu diperoleh. Kriteria pada kondisi ini dibentuk dengan menggunakan persamaan atau algoritma dari data yang tersedia ya. Nah, inilah contoh perbandingan dari discrete ranking layer ataupun continue ranking layer. Jadi sebagai contoh kita memiliki data soil di sini ya, kemudian dari data soil itu ada informasi yang tersimpan di dalam data tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin konversi menjadi discrete ranking layer ya, jadi misalkan kalau produktif atau production dari wilayah tersebut itu kurang dari 66 sebagai contoh, misalkan kriteria yang digunakan, maka diberikan rank value-nya itu sama dengan 0. Nah, tapi kalau lebih berarti rank value-nya sama dengan 1. Nah, artinya apa? Artinya di dalam data tersebut hanya ada dua informasi, yaitu nilainya 0 dan 1, di mana kriteria yang digunakan itu adalah production kurang dari 66 dan production lebih dari 66. Namun demikian bisa juga data soil ini digunakan untuk menghasilkan data yang kontinu, sehingga masing-masing sel akan memiliki kemungkinan yang berbeda ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk mendapatkan nilai dari data kontinu kita perlu menyusun yang namanya function ya. Sebagai contoh di sini inilah function productions dengan rank value. Jadi kalau misalkan productionnya sekian, kira-kira rank value-nya sekian dan sekian, maka tiap-tiap sel akan memberikan informasi tentang berapa production yang bisa dihasilkan, sehingga masing-masing sel akan memiliki nilai rank value. Dan dibandingkan dengan yang discrete, rank value secara kontinu itu akan memiliki gradasi nilai yang smooth gitu ya.
dan tentu dia akan menghasilkan kelas yang lebih banyak. Nah, ini juga merupakan contoh ya di dalam menganalisis data. Sebagai contoh, ini saya memiliki data jalan ya, kemudian dengan menggunakan tadi yang sistem dynamic ranking tadi. Nah, saya membuatkan fungsi ya, misalkan fungsi suitability berdasarkan jarak dari jalan ya, kemudian nilainya rentang 0 dan sampai dengan 1 ya, berdasarkan grafik ini, sehingga didapatkanlah kira-kira peta route suitability layers seperti ini. Nah, berbeda halnya dengan slope. Misalkan slope fungsi yang dihasilkan bentuknya seperti ini ya, berbeda dengan slope yang dihasilkan oleh route. Kalau route itu semakin jauh yang dengan lokasi itu semakin memberikan informasi yang nilai yang lebih rendah dibandingkan semakin dekat dengan jalan. Nah, bagian kedua itulah disebut dengan simple spatial model. Nah, simple spatial model merupakan pemodelan spasial secara sederhana yang mengaplikasikan persamaan-persamaan matematis untuk menyelesaikan permasalahan secara spasial. Jadi, fungsi-fungsi matematis itu di dalam map algebra umumnya itu dimasukkan berdasarkan layer-layer yang diberikan. Ya. Implementasi persamaan umumnya dari data observasi, namun demikian hasil dari proses pemodelan spasial ini dapat diimplementasikan pada skala yang lebih luas. Jadi perlu kita mencari confidence level dari model tersebut, kemudian kita aplikasikan untuk wilayah lain yang memiliki kriteria yang sama dengan kondisi pada saat model itu dibangun. Nah, ini sebagai contoh salah satu implementasi simple spatial model di mana fungsi diimplementasikan pada bagian inputan saja. Ini ya, jadi fungsi itu adalah f ini a b c d e. Nah, kemudian data spasial dirubah untuk memenuhi bagaimana input dilakukan gitu ya, di dalam untuk melanjutkan nilai proses analisis. Nah, simple spatial model umumnya didasarkan pada data yang memiliki data observasi titik ataupun data observasi dalam skala kecil, dan luar dari model ini adalah bersifat kontinu. Nah, ini adalah merupakan contoh simple spatial model yang digunakan dalam kebencanaan gitu ya, tanah longsor ataupun juga wilayah-wilayah lain yang memiliki kriteria atau mudah untuk mengalami erosi. Nah, ini bisa digunakan gitu ya. Dia akan menggunakan fungsi-fungsi tertentu. Jadi E itu merupakan fungsi dari curah hujan ya, nilai K, kemudian nilai crop, kemudian CP L itu adalah nilai status atau kondisi fisik dari das tersebut gitu ya. CP itu misalnya S itu adalah pengelolaan gitu. Jadi ini yang digunakan dalam memodelkan erosi ya. Nah, inilah bentuk dari simple spatial model. Nah, kemudian bagian ketiga ada disebut dengan spatiotemporal model. Jadi spatiotemporal model itu adalah pemodelan spasial yang bersifat dinamis dan sesuai dengan ruang dan waktu. Sebagai contoh misalkan pola sebaran angin secara real time atau dispersi dari tumpahan minyak ya di laut misalkan. Nah, itu bisa dimodelkan secara spatiotemporal. Artinya nilai pada waktu ke T0 itu akan berbeda dengan waktu ke T1, T2 dan seterusnya ini ya. Tapi bukan diregresikan, tapi dia akan menyusun kembali model berdasarkan nilai-nilai yang ada pada waktu tersebut. Nah, spatiotemporal ini umumnya memiliki keterbatasan dalam jumlah data atau tema yang dianalisis, karena periode yang sama jumlah data yang harus dianalisis cukup besar ya. Jadi itu yang menyebabkan dia mungkin membatasi berapa jumlah data yang bisa dianalisis. Nah, spatiotemporal model juga menghitung perubahan pada variabel output per satu satuan waktu seperti dijelaskan. Jadi model ini bersifat real time, jadi selalu dia menganalisis data pada setiap satu satuan waktu, sehingga peta yang dihasilkan atau output yang dihasilkan itu bersifat dinamis. Nah, sebagai contoh ini beberapa data di bagian kiri ya, kemudian dimasukkan satu temporal analysis gitu ya. Nah, kemudian dari sini masuk ke dalam sistem atau model, kemudian menghasilkan output ya pada waktu tertentu sesuai dengan yang didefinisikan, karena ini sangat terkait dengan time series waktu gitu ya. Di dalam spatiotemporal model itu dia memiliki salah satu karakteristik berubah baik dalam keruangan, artinya secara spasial, tapi juga terhadap waktu. Nah, cell based model ini merupakan salah satu bagian dari spatiotemporal model yang memodelkan nilai pada waktu tertentu berdasarkan nilai sel dari prediktor yang digunakan ya.
dan umumnya diperoleh dari multi layer. Jadi kalau sebagai contoh saya ingin membuatkan L4 yang diperoleh dari L1, L2, L3 ya, dengan menambahkan atau L4 di sini. Nah, ini kita bisa modelkan. Jadi L4 misalkan fungsi dari L1, L2, L3 dan L4 ya. Jadi fungsi ini akan dikonversi kepada model ya. Jadi data-data ini sebenarnya 6,3 dan masuk ke dalam fungsi, nanti akan dikonversi menjadi data 1,1. Nah, sehingga pada waktu ke T1 nilai L4 adalah seperti ini. Jadi L1, L2, L3 akan tetap gitu ya sebagai prediktor atau juga independent variable gitu ya, variabel bebas. Nah, ini akan ikut dalam fungsi untuk menghasilkan layer L4 pada waktu selanjutnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada disebut dengan cellular automata CA. Jadi cellular automata itu adalah juga bentuk dari spatiotemporal model yang merupakan cell based model, dan yang membedakan dengan yang lain di dalam cellular automata ini ada rules, jadi ada aturan yang harus diikuti. Nah, dari aturan-aturan itulah menyebabkan kalau bisa kita pahami, maka cellular automata itu lebih kepada membandingkan ya waktu T dengan waktu T0 tergantung dari bagaimana rule yang kita pilih ya. Jadi cellular automata itu pertama kali digunakan untuk memodelkan bagaimana sebenarnya burung itu terbang harus bergerombol. Ya, jadi dibuat rules, misalkan kalau satu sebelah kiri bagaimana rulesnya, satu kanan sebelah rulesnya. Nah, kemudian itu diimplementasikan dan ternyata bisa memberikan corak ya sesuai atau karakteristik gitu ya, sesuai dengan yang dimodelkan ya, dan juga observasi visual di lapangan. Nah, ada juga agent based model ini memiliki salah satu kriteria bahwa di dalam sistem itu ada agent ya. Jadi agent yang bergerak ya pada lingkungan coverage dari model itu, sebagai contoh ini adalah DAS, dan ada beberapa variabel-variabel yang tersimpan dalam sel yang dilingkupi oleh wilayah tersebut ya. Jadi gambar yang sebelah kanan ini mencontohkan bagaimana agent based model itu digunakan dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah mana saja yang memiliki kontribusi yang paling kuat misalkan terhadap potensi banjir yang ada di hulu ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang digunakan yang sekarang mungkin masih belum komplit gitu ya. Jadi agent based model ini, jadi dia akan menggunakan beberapa fungsi-fungsi slope ataupun fungsi dari land cover gitu ya, kemudian digunakan untuk menghitung bagaimana flow direction gitu ya, sebagai akhirnya nanti akan mendapatkan drenase das di wilayah tersebut. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan secara kesimpulan. Di sini spatial analysis menjadi dasar dalam pemodelan spasial, dan model spasial yang dihasilkan dalam proses pemodelan tersebut mampu membantu kita menjelaskan fenomena atau perubahan nilai variabel di dalam sistem dalam ruang dan waktu ya. Kemudian kartografik model umumnya menggabungkan beberapa layer dan kriteria tertentu untuk menghasilkan wilayah yang diinginkan. Nah, tetapi kartografik model seperti yang disampaikan dia sifatnya masih di statis. Sedangkan spatiotemporal model menjelaskan perubahan variabel model dalam ruang dan waktu yang bersifat detail, namun fleksibilitasnya masih rendah ini ya. Sehingga serta di dalam model yang disebut dengan model agent based ini atau spatiotemporal ini itu ada isu yang menyatakan gitu ya, bahwa proses-proses yang berlangsung itu harus merupakan proses yang dimodelkan secara real time. Nah, itu jadi dari contoh ini yang spatiotemporal model itu menjelaskan perubahan variabel model dalam ruang dan waktu. Baik, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan informasi tentang bagaimana menyusun model spasial dan data. Umumnya data-data analisis spasial atau fungsi-fungsi dalam analisis spasial itu umum digunakan dalam pemodelan spasial. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi.